Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adit Gokilkom dalam dunia gue, dunianya princess. Santai aja guys, kita sedang mau belajar karena hari ini saya tidak membuat tutorial, tapi kita di sini akan berbagi pengalaman, sharing tentang dunia percetakan atau usaha sampingan. Ada teman yang bertanya, saya punya gaji UMR namun kok kurang, terus pendapatan UMR sama pengeluaran itu sama. Jadi dia bertanya, bagaimana sih bang supaya bisa menambah penghasilan dari gaji UMR gitu, jadi buat tambah-tambah ya di rumah lah, buat apa itu. Lalu dia menanyakan tentang bisnis yang sedang saya jalankan di perjalanan, dan saya juga salah satu karyawan salah satu perusahaannya di Jakarta, tapi di rumah saya sebagai tukang cetak ya. Oke, nanti saya akan cerita berbagi pengalaman tentang dunia percetakan. Simak terus, jangan skip biar tidak gagal paham. Jadi begini, awalnya dia bertanya, saya pengen buka usaha percetakan seperti saya, cuman dia tidak punya alat yang dibutuhkan kayak komputer, printer, dan mesin-mesin lain untuk percetakan. Sebetulnya untuk usaha sampingan itu tidak perlu mempunyai alat yang begitu canggih, begitu mahal, karena membutuhkan biaya yang sangat besar, sangat besar. Kita kan hanya sampingan saja. Semoga ini bisa menginspirasi. Jadi modal awal itu sebenarnya tidak harus kita punya alat canggih, cukup modal dengan ya minimal kita punya laptop dan mengerti salah satu desain ya, atau minimal Corel Draw atau Photoshop gitu ya. Awalnya saya juga tidak bisa, sama sekali tidak bisa tentang desain, tentang Corel Draw, Photoshop ya. Saya belajar otodidak karena dengan keinginan dan kegigihan saya, jadi saya pelajari dari YouTube bagaimana caranya untuk belajar Corel Draw, Photoshop ya. Akhirnya saya kebetulan ada ponakan saya yang baru lulus sekolah dan dia mempunyai laptop, dan laptopnya itu saya ambil. Akhirnya saya minta, saya bayarin lah semampunya saya. Lalu saya di situ belajar, lihat sambil YouTube tutorial, dan saya sambil belajar. Akhirnya alhamdulillah dengan belajar otodidak saya bisa sendiri. Jadi saya bisa mendesain walaupun saya tidak begitu menguasai, ya minimal kita mengerti dasar-dasarnya. Setelah itu cara saya untuk mencari orderan pertama ya dari saudara, tetangga, dan teman-teman. Untuk orderannya sendiri ya saya main di belangko undangan, cetak stiker, terus ID card, ya sesuai yang dari percetakan. Pokoknya apapun yang diminta customer, walaupun saya tidak bisa, saya katakan bisa. Begini, yang dimaksud teman saya itu dia tidak mempunyai alat yang begitu mahal yang harus dibeli. Jadi caranya begini, saya ada tips. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Hanya karena kendala tidak punya alat, terus tidak melakukan apa-apa. Jadi seperti
minimal kita bisa desain. Ya misalnya nih ada orang yang cetak spanduk, nanya lu bisa cetak spanduk ya, bilang aja bisa. Udah bisa, kita bikin desain sesuai yang dia minta seperti ini kan. Udah gitu kita lempar ke tempat percetakan. Udah lempar percetakan, kita ambil, bayar, lalu kasih ke orangnya. Begitu juga yang lain ya, kayak ID card, nota, segala macam. Kita cuma model desain aja. Udah desain kita lempar ke percetakan besar. Ya lumayan lah margin yang kita dapatkan, walaupun tidak begitu besar, tapi kalau hasilnya sering ya lumayan juga kan ya, daripada kita tidak ngapa-ngapain gitu. Kalau hanya untuk mengandalkan gaji UMR itu, aduh, itu sangat tidak apa ya, banyak juga sih orang yang hidupnya nyaman dengan gaji UMR segitu, andap di situ ya tergantung orangnya juga sih. Kemudian yang paling menguntungkan itu sih kalau menurut saya orderan di cetak undangan. Dari kartu undangan itu kita bisa mendapatkan margin ya lumayan lah ya, walaupun jarang-jarang, kadang-kadang musiman, tapi sekalinya kita dapat itu sangat menjanjikan. Awalnya saya juga cuma modal laptop, itu pun laptop kentang punya anak sekolahan. Nah alhamdulillah sekarang saya sudah punya PC, ada 3, laptop 1, printer juga saya udah lumayan, udah beli 5, karena kalau dapat orderan kartu undangan itu kan sekali 1.000, 2.000, kalau cuma 1 printer kan lemot juga ya kan, jadi kalau 5 sekaligus selesai. Nah buat teman-teman nih yang belum punya alat-alat, tidak usah mikirin alat dulu, sekarang tinggal bergerak dulu, mau apa tidaknya. Kalau sudah bergerak ya nanti lama-lama kita akan termotivasi, Pak gue harus punya ini, wah gue punya ini. Awalnya saya juga seperti itu, minder atau apa, atau ngedon gitu lah, tapi dengan keadaan yang memaksa untuk mencari uang tambahan ya gimana, jadi kita harus gigi, kita harus semangat ya, dari nol besar dan tidak mengerti apa-apa, dan akhirnya sekarang alhamdulillah semuanya terwujud dengan keinginan dan kegigihan dan keuletan. Yang penting kita mau bisa belajar, pasti insya Allah bisa, pasti bisa, saya yakin bisa ya. Buat teman-teman yang sudah bertanya kepada saya, semoga bisa menginspirasi ya. Jadi nggak usah mikirin alat terlebih dahulu, yang penting kamu bisa desain, udah kita tinggal lempar aja ke percetakan besar. Dan kalau bisa kita harus berbicara dulu sama percetakan besar, supaya setiap kita mau order ke dia dan kita tahu sebagai resellernya gitu, kita akan mendapatkan harga yang sangat murah. Oke, semoga tip yang saya berikan tadi bisa menjawab pertanyaan dari teman saya. Ya, semangat terus, tetap berjuang dan belajar, berusaha. Nah, manfaatkan YouTube untuk belajar ya, daripada Anda menonton yang tidak hanya membuang Anda waktu sia-sia. Mendingan Anda melihat video tutorial yang bermanfaat untuk kita dan bisa menjadi inspirasi buat kita. Oke, teman-teman, semangat untuk Anda yang sedang berusaha dan menjadi pengusaha besar.